Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Mikail selaku pengelola dari salah satu industri mebel yang ada di Kota Makassar akan saya wawancarai mengenai beberapa pertanyaan seputar dunia industri kayu terutama dalam produksi mebel. Mungkin Iya, silakan. yang pertama itu Om berkecimpung di dunia industri kayu terutama mebel itu sejak kapan? Jadi kami memulai sebenarnya dari kecil. Dari orang tua saya itu memang membuat lemari. Jadi saya waktu masih kecil itu sering tidur dalam lemari karena kan hangat dalam lemari itu. Jadi ini usaha turun-temurun sudah dari orang tua saya, bapak, ibu. Saya juga kakak saya, adik saya semua usahanya usaha mebel semua. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Om bisa memilih untuk berkecimpung di industri ini? Jadi mebel ini dari kecil kita tumbuh dengan mebel. Jadi kita sekolah uangnya dari kartu mebel dan orang tua rumah dan sebagainya. Terus Om kalau dalam yang sebagai orang yang sudah berpengalaman di bidang mebel, untuk prosesnya itu biasa tahapan-tahapan apa saja yang harus kamu dilewati untuk hingga menghasilkan kayu seperti produk seperti ini? Yang pertama pemilihan bahan bakunya dulu kan. Bahan bakunya itu dipilih dari kayu jati yang sudah tua. Tandanya kalau kayu jati sudah tua itu berumur 20 tahun lebih ke atas atau diameternya itu sekitar 50 cm. Jadi kalau dibuat dalam balok itu lebarnya itu sekitar 30 cm. Kemudian setelah memilih kayu yang bagus, kemudian proses pengeringan. Pengeringan itu ada dua, bisa dengan dijemur menggunakan matahari atau bisa dengan di oven. Kemudian proses oven ini memakan waktu yang agak lama. Proses pengeringan matahari juga bagus juga. Kemudian setelah itu kami menggunakan anti rayap. Ada obatnya khusus untuk anti rayap supaya kayunya awet. Setelah itu barulah dirakit. Ada tukangnya khusus, memang tukangnya dari Jepara. Tukangnya kalau merakit kursi ya dibuat kursi, kalau merakit tempat tidur dibuat tempat tidur, lemari dan lain sebagainya. Setelah proses perakitan selesai, kemudian seperti yang kita lihat tadi, dihaluskan, digiring halus, proses finishing kan. Setelah dihaluskan, kemudian ada beberapa lapisan cat. Setelah digiring itu ada namanya sanding. Sanding sealer, gunanya sanding itu untuk menutup pori-pori kayu. Jadi pori-pori kayu ditutup dengan sanding. Setelah sanding itu digosok lagi nih. Setelah digosok, barulah kalau misalkan kayak warna-warna putih atau marmer begitu, itu dikasih epoksi. Epoksi itu tujuannya supaya getahnya kayu tetap keluar. Setelah epoksi baru dikasih warna sesuai keinginan. Misalkan warna putih. Setelah warna putih itu kemudian warna kombinasi. Misalkan mau dikasih putih emas atau mau marmer berbentuk apa gitu. Setelah itu barulah ada clear, untuk kasih mengkilap. Setelah warna yang kita inginkan dapat, barulah kita kasih top cut. Top cutnya itu pakai clear.